Selamat pagi rekan-rekan. Kita jumpa lagi kali ini di PT Hartono Raya Motor Jakarta, authorized dealer dari Mercedes-Benz. Kali ini unit yang akan kita bahas adalah Arox 4045 AK, yang mana ini unit memang spesialis di bidang tambang dan juga logging ya. Arti 4045 AK itu sendiri adalah 40 ton GVW, gross vehicle weight, dan 450 horsepower. Unit ini tipe terbaru, sudah standar emisi Euro 5. Seperti itu rekan-rekan. Oke, nah ini tampilan depan dulu ya. Tampilan depannya sangat gagah ya, sangar, dimana dia memiliki ground clearance yang tinggi. For info, ini unit 6x6 atau 6x6 gitu, dimana semua roda dapat bergerak, jadi cocok untuk di logging, di mining, dan juga di oil and gas. Oke, dari headlamp ya, ini headlampnya, ini sudah ada daytime running light dan sudah ada headlamp protector. Lalu grillnya ini sangat sangar ya, kita coba buka dalamnya seperti apa. Nah, ini logo Arox-nya ya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi coba kita bahas satu-satu. Ini adalah brake valve untuk pengereman. Lalu di sini sudah ada pendingin udara ya, atau AC. Lalu ini ada untuk tangki radiator. Lalu sini ada electrical connection untuk penghubung antara engine dan juga ke dalam cabin. Nah, jadi area sini nih nggak boleh dicuci nih, nggak boleh kena air gitu ya rekan-rekan. Lalu ini ada pengisian air wiper, serta ini ada pengisian oli engine. Nah, ini kita sekalian bahas yang dalam. Ini urutannya ada radiator, ada intercooler atau aftercooler, sama ada kondensor AC paling depan. Nah, ini untuk kenyamanan di dalam kabin sudah ada suspensi ya, jadi kita bisa ngebayangin dalamnya kabin senyaman apa. Nah, lalu karena ini aksesnya tinggi, maka ada footstep di sini. Nah, jadi dengan mudah rekan-rekan kalau mau mencuci atau kalau mau memperbaiki sesuatu, kalau footstepnya masih kurang juga sini bisa ditarik ini teman-teman. Nah, karena unit ini tinggi ya. Serta untuk evakuasi kalau pada saat menarik dari depan, di sini juga sudah dilengkapi dengan kingpin. Nah, kingpin ini dibuka bisa untuk menarik towing. Seperti itu rekan-rekan. Nah, ini kita lanjut ya ke samping. Dari atas ini ada kaca spion ya, kaca spionnya itu ada banyak ya. Yang atas, yang depan dulu front view mirror untuk melihat depan. Jadi kalau di depan ada orang penyeberang jalan, kendaraan bermotor yang kecil-kecil tuh bisa terlihat dari depan. Sorry, ini saya tutup dulu deh. Nah, ini ya front view mirror. Lalu ke samping ini ada side view mirror. Side view mirror itu untuk melihat dari samping kiri. Jadi nggak perlu lagi kalau misalnya dulu kan di sini ada kaca ya bolong atau perlu kernet. Nah, ini langsung dari sini driver bisa melihat ke samping. Lalu sementara kaca spion untuk belakangnya ada dua. Yang atas itu rear view mirror untuk melihat belakang, yang bawah wide view mirror untuk melihat belakang dengan sisi lebih lebar. Oke, nah ini kita bisa lihat footstepnya ada 1, 2, 3, 4, sangat tinggi sekali. Kita mulai bahas ke sebelah kiri ya rekan-rekan. Ini unitnya memiliki ban 325 per 95 R24, yaitu 325 secara milimeter per 95 tingginya, dan ring 24 itu diameter rodanya, atau setara dengan ban 1200 ring 24. Ini masih ban dalam ya, sub type. Sementara kalau kita lihat ke kolong sini, apa aja yang bisa kita bahas? Ini terlihat standar Mercedes-Benz sudah ada solenoid valve ABS ya. Jadi ini unitnya sudah ABS dari sistem pengeremannya. Lalu ini oli power steering, sama lagi-lagi di sini kita temukan suspensi untuk cabin. Jadi nanti kita bayangkan dalamnya kayaknya nyaman nih. Lalu untuk spring depan sudah menganut parabolik dengan 1, 2, 3, 4 lembar parabolik leaf spring. Seperti itu teman-teman. Oke. Berhubung ini unit Euro 5 seperti tadi yang sudah saya bahas, jadi sistem pada saat Euro 5-nya ini diberlakukan, unit ini sudah menganut sistem SCR, di mana ada tangki AdBlue sebesar 80 liter. Fungsinya adalah
untuk meminimalisir polusi yang dihasilkan oleh gas buang. AdBlue ini sendiri jadi berisi cairan urea ditambahkan dengan air, sehingga gas buang yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Selain sistem AdBlue, pada saat di engine-nya ini sendiri terlihat yang ini ya teman-teman. Oke, ini engine-nya ya yang tadi sudah saya jelaskan, sebesar 450 horsepower dan memiliki torsi 2200 Nm. Lalu ini transmisinya G280, artinya adalah mampu menerima torsi maksimum di 2800 Nm. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ada PTO ya, ada dua PTO-nya, yang itu PTO engine dan yang ini PTO transmisi. Artinya apa? Ini unit bisa digunakan berbagai macam kebutuhan, multipurpose gitu. Lalu kita lanjut, berhubung ini 6x6 ya atau 6x6, juga dilengkapi dengan transfer case. Tipenya VG 2400, mampu menerima torsi sebesar 2400 Nm. Nah, sekarang kita ke mana yang terlewat. Oh sorry, ini ya, ini belum dijelaskan. Isinya adalah baterai, yang mana baterainya adalah 2x12 volt sehingga 24 volt. Nah, standar truk beda dengan kendaraan yang cuma 12 volt, kalau truk 24 volt. Lanjut ke sini ada water separator, fungsinya adalah menampung air yang bercampur di dalam bahan bakar, sistem bahan bakar, dan bisa untuk membuang angin di fuel system. Kadang kan solar yang masuk kan kita nggak tahu kualitas solar kita apakah bercampur dengan air ataukah bercampur dengan udara, tapi sudah dapat diminimalkan lah. Oke, sekarang kita lanjut ke tangki bahan bakar. Tangki bahan bakarnya ini berbahan dasar steel dengan kapasitas 390 liter. Oke, nah ini teman-teman kalau kita lihat ini rangkanya bolong-bolong ya. Rangkanya bolong-bolong dan juga sudah ada beberapa bracket mounting. Nah, tujuannya satu-satu kita bahas. Untuk rangka yang banyak bolong-bolong ini adalah yang pertama untuk mengurangi berat, tapi nggak perlu khawatir karena kekerasan rangkanya ini sebesar 610 yield tensile. Nah, seperti itu. Sementara untuk ini ada bracket mounting untuk memudahkan dari karoseri yang akan dipasang di atas sasis truk ini gitu. Jadi nggak perlu menambahkan atau mengurangi, melubangi, memotong, ngebor, itu udah nggak perlu lagi, tinggal memanfaatkan bracket mounting yang ada sepanjang sasis. Di bawahnya tangki solar ini ada protektor, karena ini ground clearance-nya tinggi, takut ada kepeletikan atau kebentalan dari bawah. Nah, teman-teman pasti bertanya, kenapa kok truk semewah ini kok ada kayu ya? Nah, ini kalau kita lihat kayu ini adalah sementara. Jadi bukan untuk seterusnya, yang mana untuk melewati jalan raya, kita memasuki Indonesia dan melewati jalan raya itu harus ada fender. Fender ini pun juga sementara. Nah, jadi kalau kita lihat ini plastik ya, ini nggak akan dipakai teman-teman. Ini akan dilepas, dibuang atau disimpan ya. Kayu pun juga akan dilepas. Jadi ini sifatnya sementara. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat bannya ya, sama seperti depan, patternnya atau kembangannya, karena ini all wheel drive, kembangannya kembang off-road. Sementara ini akselerasionya besar ya, terlihat ada bonggolnya, yaitu 1:6. Sama, tengah, belakang, depan harus sama 1:6, karena ini all wheel drive. Kalau tidak bisa sinkron dia. 1:6 itu apa ya? 1:6 adalah 6 putaran pada propeller shaft. 6 putaran pada propeller shaft menghasilkan 1 putaran pada tiap-tiap rodanya. Nah, sehingga ini memang untuk akselerasio di medan off-road, jadi lebih ringan dia. Oke, kita lanjut ke belakang teman-teman. Nah, ini tail lamp-nya sudah LED. Selain tail lamp, dia juga ada reverse buzzer atau alarm mundur ya di sini. Lalu ini unit ternyata sudah disediakan untuk menarik trailer di belakangnya. Biasanya untuk LPT, logging pull trailer. Ini untuk sambungan angin ke trailer. Ini juga sambungan angin ke trailer. Ini angin standby, ini untuk angin aktivasinya. Lalu ini juga ada sambungan elektrik ke trailer belakang. Jadi kita dapat memastikan bahwa trailer di belakang yang ditarik bisa ngerem dan juga lampu-lampunya bisa berfungsi dengan baik dengan adanya electrical ini. Selain itu juga ada rear towing pin untuk narik di belakang.
serta ini nanti dilepas ya, ada rear bumper ini untuk sementara aja untuk di jalan raya tanpa lipat. Nah ini kita lihat springnya sama seperti depan, parabolik spring, tapi ini lebih lebar. Jumlahnya juga sama-sama 4 lembar. Lalu kita ke samping sini. Ini banyak sekali ada tangki udara ya, karena memang dari sistem pengeremannya aja sudah udara. Lalu untuk klakson angin juga, dan juga untuk pengereman di trailer pasti banyak tangki-tangki udara. Nah ini kelebihan 6x6 kita adalah transfer case-nya dilengkapi dengan pendingin, sudah ada coolernya. Kalau yang ini adalah air dryer untuk mengeringkan sistem angin. Nah, sistem angin itu tadi perlu dikeringkan karena kalau tidak dikeringkan bisa menghasilkan korosi di dalam salurannya. Terus ini kita lanjut ke ini knalpotnya ya, muffler ya. Itu mengarah ke bawah tapi bisa di custom juga dapat mengarah ke atas seperti itu. Ini snorkel atau saluran udara. Dia kenapa tinggi dan di atas? Karena semakin tinggi udara yang masuk ke dalam ruang bakar semakin bersih. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam kabin Arox 4045 AK. Kita nyalakan dulu ya karena panas. Nah ini ya, kita jelaskan dari fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Ini lingkar setir, ini untuk masuk ke menu ya, menu-menu yang ada di tampilan layar display. Ini adalah cruise control untuk menahan kecepatan, dan juga ini untuk menaikkan kecepatan dan ini menurunkan kecepatan. Sementara ini limit adalah speed limiter untuk menahan kecepatan di kecepatan maksimal tertentu. Lalu satu-satu lagi kita bahas yang ini. Ini adalah untuk aktivasi lampu. Ini lampu senja, ini lampu utama, ini power window-nya, ini kaca kanan, ini kaca kiri, dan juga ini sudah electrical view window. Nah bisa diatur secara elektrik dari dalam. Serta ini juga ada window heater untuk pemanas kaca spion. Dan ini adalah central lock. Lalu kita beralih ke sini ya. Ini merupakan rotary lamp. Jadi kalau kita nyalakan ini, lampu rotatornya menyala, lampu rotarinya menyala. Dan ini untuk jungkit kabin. Jadi kita pencet ini, di depan ada tombol, kabinnya akan menjungkit. Lalu ini tempat penyimpanan terbuka. Ini pengatur arah semburan AC. Ini pengatur suhu AC. Ini pengatur speed level AC. Ini AC-nya nih. Nah ini ada banyak fitur. Ini adalah fitur untuk reverse buzzer off. Jadi pada saat ini kita off kan, itu alarm mundurnya tidak berbunyi. Sementara ini tadi ada 2 PTO ya, di belakang kita lihat ini aktivasi PTO transmisi dan ini aktivasi PTO engine. Sementara ini untuk hazard, lampu hazard. Dan ini adalah untuk mode off-road. Mode off-road pada transfer case-nya karena ini 6x6. Sementara ini unit 6x6, maka bila diperlukan ABS bisa dimatikan pada saat di medan off-road. Nah, kalau fitur yang atas ini adalah rocking mode, digunakan apabila unit terjebak di batu-batuan atau kepater. Yang bawah ini adalah maneuvering mode. Maneuvering mode digunakan pada saat unit akan parkir atau manuver, jadi maksimum di kecepatan 10 km per jam. Untuk yang sebelahnya ini adalah hill descent control atau hill start assist, atau disebut juga hill holder, jadi menahan unit di tanjakan tanpa menggunakan rem tangan. Nah, ini rem tangannya atau handbrake sudah elektrikal ya, kita sebutnya electrical parking brake. Nah, untuk merilisnya pencet yang bawah seperti itu. Oh gitu ya. Oh ya, cup holder, ini juga ada cup holder juga. Oh yang ini teman-teman, karena ini unit 6x6, ini adalah posisi normal. Lalu kalau kita putar sekali, itu adalah posisi ya, ini kita putar sekali ya, ini adalah posisi
inter axle, diferensial inter axle. Jadi axle tengah dan axle belakang mengunci. Kalau kita putar lagi, ini adalah diferensial inter axle plus inter wheel. Jadi wheel kanan dan wheel kiri mengunci. Kalau kita putar terakhir, ini adalah all wheel drive system. Jadi semuanya mengunci di keenam roda. Nah, ini kita bisa lihat ya di layarnya. Ini mengunci semua. Jadi fitur 6x6-nya aktif semua dan mengunci antara inter axle dan inter wheel. Ini pada saat medan berat sehingga setir harus lurus. Entertainment sistemnya ini sudah layar sentuh ya teman-teman, touchscreen. Jadi bisa dengar radio atau mau melihat sesuatu untuk hiburan. Lalu yang atas ini adalah tachograph untuk merekam perjalanan. Jadi nanti rekamannya bisa di download atau tarik data ya. Jadi ketahuan konsumsi bahan bakarnya seberapa, dia jalannya waktunya servis sudah interval keberapa dan lain-lain. Interval servis juga akan muncul di tampilan display di depan. Sementara ini untuk lampu baca, lalu ini untuk lampu cabin, lampu dalam cabin. Nah, ini menyala ya, lampu dalam cabinnya. Coba kita matikan. Nah, ini lampu bacanya masih menyala. Oke, ini dummy tombol ya, banyak dummy tombolnya kalau mau tambah aksesoris. Lalu ini juga ada sun visor dalam ya. Sementara di luar juga ada sun visor luarnya nih. Nah, ini terlihat karena ininya besar dan tinggi, jadi harus ada sun visornya. Terus ini teman-teman ada tweeter juga di sini, ada speaker juga di tiap-tiap pintunya. Jadi suara yang dihasilkan akan terdengar jernih. Sementara itu ini ada tempat penyimpanan tertutup lacinya di atas. Ini juga ada laci di co-driver. Lalu ini di atas ada roof hatch. Teman-teman, untuk kursi driver ini sudah suspensi udara ya. Tapi kursi penumpangnya belum. Nah, ini suspensi udara bisa disetel di sini, bisa ditinggi rendahkan, lalu bisa disesuaikan dengan postur teman-teman. Dan ini sudah sliding juga pastinya. Sliding, ada recliningnya juga. Nah, ini sudah reclining dan juga bisa di-setel ketinggiannya dengan suspensi udara tadi. Dan untuk kenyamanan di sini juga sudah ada armrest. Tapi untuk di drivernya saja. Lalu kalau kita lihat ke belakang, nah ini ada upper 2 kilo ya standar. Lalu di sini ada storage lagi, penyimpanan. Di situ juga ada penyimpanan, itu isinya ada dongkrak, ada kunci-kunci roda dan hand tools. Seperti itu teman-teman. Sementara ini kita buat untuk cantolan ya, hanger. Lalu ada storage juga di tiap-tiap dinding. Nah, karena unit ini untuk di area pertambangan dan juga di logging, maka jam beroperasinya pun sekitaran 8 jam, mungkin 20 jam ya, nggak akan sampai berhari-hari, sehingga tidak perlu adanya kasur di belakang gitu. Beda sama unit traktor head atau prime mover, pasti ada kasur di belakang karena bisa memakan waktu berhari-hari. Oke teman-teman, berhubung ini hujan, sekalian kita coba ya keliling ke belakang dari PT Hartono Raya Motor Jakarta dengan Arox 4045 Akan. Sebelumnya untuk safety kita menggunakan safety belt. Lalu standar yang digunakan juga untuk safety adalah setiap menyalakan engine harus klakson, dan juga setiap mau berjalan juga harus klakson 2-3 kali. Oke. Kita coba ya teman-teman ya. Tunggu yuk. Ini dikat.
ini karena modenya otomatis ya, ini bisa mode matic dan mode manual, jadi perpindahan gigi dengan sendirinya. Nah, kita pelan-pelan karena agak sempit. Lalu for info juga teman-teman, ini tipe Arox yang terbaru, jadi sudah tidak menggunakan pedal kopling, jadi hanya pedal rem dan pedal gas. Ini situasi di PT Hartono Raya Motor. Sepertinya ada beberapa stok dan juga ada bus juga. Nah, ini area workshop PT Hartono Raya Motor. Nah, teman-teman pasti ada yang bertanya, ini buat apa ya di depan kaca ini? Ini pada truk-truk tertentu ada fitur sensor. Jadi sensor bisa otomatis mengerem apabila ada orang atau situasi-situasi darurat ya. Terutama untuk truk yang tipe on road. Karena on road kan kita akan berjumpa dengan atau berkendara dengan ada orang lain yang tiba-tiba nyebrang atau ada lampu merah dan lain-lain. Tapi karena ini truknya off road, maka tidak aktif, itu hanya dummy aja. Ini tombol-tombol di sini teman-teman, ini adalah tombol wiper, ini tombol lampu sen juga. Sementara di kanan ini ada tombol netral, D itu drive maju dan R itu reverse mundur. Serta ada tombol engine brake juga di sisi kanan. Selain itu di sisi kanan juga ada tombol opsi mau otomatis ataupun mau manual. Serta ada opsi power mode, economy mode, dan juga off-road mode, karena ini truknya truk off-road. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. It's all the same. Oke teman-teman, demikian review singkat saya mengenai Arox 4045AK. Apabila ada pertanyaan silakan komen di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman.